Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Part kemarin, Naruto dan yang lain berhasil membawa Sasuke kembali. Namun kabar yang tidak mengenakan terjadi yaitu kematian dari Obito. Dan kabar gembira adalah kemenangan dari pihak Naruto yang telah berhasil menyegel Kaguya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto Shippuden part terakhir versi Efek Anime. Part ini diawali dari tim 7 yang berhasil menyegel Kaguya Otsutsuki. Di waktu yang bersamaan pula, Hagoromo memanggil beberapa kage dari masa lalu untuk membantunya membawa Naruto kembali. Setelah Naruto dan yang lain telah kembali, Hagoromo berterima kasih kepada tim 7 terutama untuk Naruto dan Sasuke. Kemudian, diperlihatkan beberapa scene yang sangat epik. Dimulai dari para biju yang berkumpul menjadi satu. Tepatnya, ramalan dari Gamamaru pada waktu itu ternyata benar, bahwa pemuda bermata biru itu adalah Naruto, yang mana Naruto berhasil menyatukan para biju. Selain itu, Naruto juga mengubah kebencian terhadap Kurama menjadi sebuah harapan baginya, yang mana dulunya Kurama sangat membenci manusia. Namun setelah melihat Naruto dari kecil sampai saat ini, ia mulai takjub tentang tekad yang dimiliki oleh Naruto. Kedua adalah momen kematian Madara. Saat sebelum kematiannya, Hashirama mengucapkan beberapa hal mengenai Madara, sekaligus menuntaskan masalah di antara mereka. Ketiga adalah momen-momen terakhir Naruto berbicara dengan ayahnya. Ya bisa dibilang scene ini sangat menyedihkan, di mana Naruto mengungkapkan semua perasaannya kepada ayahnya. Dan ia juga akan menuruti peraturan yang dikatakan oleh ibunya, sekaligus berjanji bahwa dirinya akan menjadi Hokage terhebat sepanjang masa. Mendengar perkataan tersebut, Minato sangat senang dan sedih, karena ini adalah momen terakhir kalinya berbicara kepada anaknya. Selain itu, Minato juga mengucapkan ulang tahun Naruto yang ke-16. Nah, itulah beberapa scene yang sangat menyedihkan sekaligus adegan paling epik di anime Naruto. Namun sayangnya, perang pun belum berakhir, ketika Sasuke memutuskan untuk menciptakan dunianya sendiri. Dan sekarang, ia memutuskan untuk merubah semua tatanan dunia shinobi. Untuk itu, ia harus membunuh kelima Kage, karena menurutnya, merekalah yang membuat peperangan terjadi. Setelah rencananya tersebut berhasil, ia akan membunuh Naruto juga, karena Naruto memiliki ancaman besar kepadanya, mengingat Naruto memiliki cakra dari ke-9 biju di dalam dirinya. Maka dari itu, Sasuke harus membunuhnya. Mengetahui hal tersebut, Naruto sangat terkejut. Selain itu, Naruto tidak bisa mengubah sudut pandang dari Sasuke dengan kata-katanya, dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah tersebut hanyalah dengan bertarung. Melihat hal tersebut, Hagoromo meminta Naruto untuk menghentikan Sasuke agar rantai reinkarnasi Indra dan Ashura tidak terjadi kembali. Hagoromo yakin kalau Naruto bisa menghentikan Sasuke. Alasannya, meskipun Naruto memiliki kekuatan untuk menguasai dunia, namun dia tidak akan menggunakan kekuatannya untuk hal tersebut. Setelah Sasuke memutuskan hal itu, membuat Naruto mau tidak mau harus menghentikannya. Nah, selanjutnya, Sasuke dan Naruto pergi ke lembah akhir untuk memulai pertarungan. Sebelum Sasuke pergi, Sakura sempat menghalanginya walaupun ia tidak berhasil. Sementara itu, Kakashi tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak mempunyai kekuatan untuk menghentikan Sasuke. Ditambah mata Sharingan milik Obito telah kembali. Maka dari itu, Kakashi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ia hanya mempercayakan Sasuke kepada Naruto. Nah, kita kembali ke adegan Naruto dan Sasuke yang telah berada di lembah akhir. Sebelum mereka bertarung, Sasuke menunjukkan sebuah revolusi yang dimaksudnya, di mana rencananya tersebut untuk merubah semua tatanan pershinobian. Dan arti menjadi Hokage versinya adalah untuk melindungi semua hal dari balik layar seperti yang dilakukan oleh kakaknya. Selain itu, Sasuke juga menjelaskan arti desa menurutnya. Dan itu berkebalikan dengan apa yang dikatakan oleh Naruto sebelumnya. Nah, dengan perbedaan tersebut membuat mereka tidak bisa bersatu. Namun dari sisi Naruto, ia akan mencoba sesuatu untuk menghentikan Sasuke tanpa harus membunuhnya. Selain itu, kita diperlihatkan pertarungan terakhir antara Naruto dan Sasuke. Pertarungan ini sangat berbeda dari biasanya karena siapa yang menang, mereka akan menjadi seorang Hokage. Pada pertarungan kali ini sangatlah menarik ditambah cuplikan-cuplikan pertarungan mereka pada masa lalu digabung dengan pertarungan mereka sekarang. Pertempuran kali ini sangat dahsyat ditambah efek gambar yang sangat keren membuat adegan ini semakin menarik. Selain itu, adegan ini dibumbui dengan cerita masa lalu dari mereka berdua. Pertarungan mereka cukup sengit dan mereka juga saling balik menyerang. Hal tersebut membuat mereka kelelahan sampai-sampai mereka berdua masuk ke dalam wujud terkuatnya.
di mana Sasuke menyerap kekuatan 9 biju yang digabung dengan Susanoo-nya, yang mana membuat Susanoo Sasuke menjadi sangat kuat. Itu terlihat dari Susanoo Sasuke yang terlihat begitu gahar, dan itu digadang-gadang adalah Susanoo terkuat di era Naruto. Sedangkan Naruto juga tidak mau kalah. Ia juga masuk ke dalam mode Kurama tingkat terakhir. Selanjutnya, kita diperlihatkan kedahsyatan dari kekuatan mereka berdua. Kejadian itu pun berlangsung lama. Di tahap terakhir, mereka berdua mengeluarkan kekuatan penuhnya, di mana Sasuke mengeluarkan panah indera, sementara Naruto menggunakan kekuatan Rasengan tingkat tinggi. Setelah kekuatan mereka bertabrakan, kekuatan mereka bisa membuat sebuah putaran beliung yang dilapisi oleh petir. Dan dahsyatnya, kekuatan mereka bisa merusak segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan ternyata, mereka berdua masih hidup. Kemudian pertarungan pun berlanjut lagi. Namun kali ini, mereka hanya menggunakan tangan kosong karena mereka berdua sudah kehilangan cakra yang sangat banyak setelah menggunakan seluruh kemampuannya. Nah, sini nih sangatlah menarik karena kita diperlihatkan Naruto dan Sasuke saling melancarkan serangan meskipun keduanya telah terluka cukup parah. Nah, pada adegan ini, terlihat momen-momen mereka dari dulu hingga sekarang dan bagaimana cara mereka melewati penderitaan pada masa lalunya. Pertarungan itu berlanjut sampai sore hari namun belum ada yang menyerah. Dan itu pun mereka berdua lakukan sampai salah satu dari mereka menyerah. Di saat terakhir, mereka menggunakan teknik andalannya masing-masing, dan itu akan menandai siapa yang menang. Namun lagi-lagi tidak ada yang menang, dan malah yang terjadi, mereka telah kehilangan salah satu lengan masing-masing. Dengan itu, akhirnya mereka berdua kelelahan dan membuat keduanya pingsan. Sampai keesokan harinya, mereka terbangun. Selanjutnya, mereka ingin melanjutkan pertarungannya kembali. Akan tapi, mereka sudah tidak bisa bergerak. Nah, di momen itu, Sasuke pun mengungkapkan semuanya kepada Naruto. Sebaliknya, Naruto juga mengungkapkan semuanya kepada Sasuke. Dan setelah berbagi perasaan, Sasuke mulai menyadari perasaan dari Naruto. Dan akhirnya, Sasuke pun mengakui Naruto sebagai temannya. Nah, atas pertarungan tersebut, Sasuke mulai merenungi sikapnya. Dan tak lama berselang, Kakashi dan Sakura datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Nah, yang membuat scene ini menarik adalah kembalinya Sasuke ke Konoha. Dan setelah Sakura berhasil menyembuhkan mereka berdua, Naruto dan Sasuke langsung mengeluarkan semua orang dalam Genjutsu Tsukuyomi. Setelah Perang Dunia Shinobi keempat berakhir, Naruto dianggap sebagai pahlawan di kelima desa. Sementara Sasuke telah dipenjara untuk pertanggungjawaban mengenai apa yang ia lakukan. Beberapa hari kemudian, dunia Shinobi sudah mulai damai. Itu ditandai ketika tidak ada masalah antar desa lagi. Dan kabar yang hangat-hangatnya dibahas oleh para penduduk adalah Naruto. Bukan hanya desa Konoha saja, desa-desa lain juga mengidolakan Naruto sebagai pahlawan. Itu ditandai dari banyaknya penduduk desa lain yang ingin bertemu dengan Naruto. Beberapa waktu kemudian, Gaara, Raikage, dan Kage yang lain berterima kasih kepada Naruto karena ia telah mengakhiri perang. Sementara itu, Kakashi menjadi Hokage ke-6 sampai Naruto telah sembuh. Pada waktu yang sama pula, Shikamaru meminta Kakashi untuk menjadikannya sebagai penasihat Hokage. Alasannya, agar suatu saat dirinya bisa membantu Naruto saat menjadi Hokage ke-7. Keesokan harinya, Kakashi meminta Naruto untuk belajar. Tujuannya, agar Naruto bisa menjadi lebih pintar dan dewasa. Karena yang dibutuhkan seorang Hokage bukan kekuatan saja, melainkan sebuah keputusan yang dewasa. Mendengar hal tersebut, Naruto sedikit kesal. Namun ia tidak pantang menyerah untuk mencapai mimpinya sebagai seorang Hokage. Di suatu hari, Sasuke dinyatakan bebas oleh Kakashi, karena peran Sasuke di Perang Dunia sangatlah besar. Oleh karena itu, Kakashi membebaskannya dari penjara. Namun Kakashi berpesan kepada Sasuke jika suatu saat dirinya kembali ke jalan kejahatan, maka ia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Untuk menembus dosa-dosanya, Sasuke memutuskan untuk pergi berkelana sambil menjaga desa Konoha dari kejauhan. Namun sebelum pergi berkelana, Sasuke berterima kasih kepada Sakura untuk semuanya karena berkat dirinya, ia bisa berubah. Tak lama kemudian, Naruto juga memberi beberapa pesan kepada Sasuke sebelum pergi, dan itu adalah momen terakhir mereka bertemu. Sebelumnya juga, Naruto menyarankan Sasuke agar mencakok lengannya dengan sel Hashirama yang dibuat oleh tim Tsunade. Akan tapi, Sasuke menolaknya. Alasannya, agar ia teringat akan dosa-dosanya. Sekaligus berterima kasih kepada Naruto karena sudah merubah jalan hidupnya. Kemudian cerita berlanjut di 2 tahun sesudah kejadian tersebut. Nah, di sini, kita diperlihatkan sesuatu yang berbeda dari keadaan desa Konoha maupun para shinobi-nya. Bukan hanya itu saja, pakaian-pakaian para shinobi juga berbeda dari sebelumnya, terutama penampilan dari Naruto dan teman-temannya. Di sini,
Naruto diperlihatkan sudah bersikap lebih dewasa dan pakaiannya juga berubah. Sementara yang lain juga berubah signifikan. Bukan hanya sifatnya saja, juga dengan penampilannya, termasuk Sasuke yang sudah berkelana beberapa tahun. Nah, perkembangan teknologi di Konoha saat itu sudah sangat cepat. Itu ditandai ketika munculnya barang-barang elektronik. Selang 2 tahun setelahnya, dunia shinobi sudah benar-benar damai. Di suatu hari, muncul kabar yang bahagia, di mana Naruto akan menikahi Hinata. Berita itu tersebar sangat cepat di desa Konoha. Dengan adanya berita tersebut, tugas Kakashi sangatlah banyak mulai dari persiapan pernikahan Naruto. Kedua adalah membuat semua teman dari Naruto hadir dalam acara tersebut. Akan tapi, itu tidak mudah, karena beberapa shinobi yang lain juga memiliki misi untuk berjaga-jaga di dekat desa. Dengan kejadian tersebut membuat Kakashi kebingungan. Selanjutnya, kita diperlihatkan beberapa scene dari guru Iruka yang sangat senang kepada Naruto, karena Naruto sekarang adalah pahlawan dari dunia shinobi. Sebelumnya juga, Kakashi meminta Konohamaru untuk merekam semua pesan dari teman Naruto. Setelah keributan yang cukup panjang, semua masalah akhirnya telah selesai satu persatu, di mana masalah utama Kakashi sudah mulai terselesaikan, di mana ia meminta shinobi desa lain untuk menjaga keadaan Konoha saat acara berlangsung, agar para shinobi Konoha bisa menghadiri pernikahan dari Naruto. Nah, 2 hari sebelum pernikahan Naruto, Naruto meminta guru Iruka untuk menjadi wakil ayahnya. Momen ini sangatlah mengharukan. Kenyataannya, mereka berdua sudah sangat dekat, dan guru Iruka lah yang membuat Naruto menjadi seperti sekarang. Nah, maka dari itu, Naruto meminta guru Iruka sebagai wakil ayahnya. Setelah semua persiapan telah selesai, acara pun dimulai, di mana Konoha saat itu sudah diubah menjadi latar yang bertema pernikahan. Acara itu juga dihadiri oleh para kage dari desa lain. Semua berkumpul di sana demi menyaksikan langsung pernikahan Naruto dan Hinata. Di waktu yang bersamaan pula, kita diperlihatkan beberapa hal yang menarik. Pertama, Shikamaru yang mulai suka kepada Temari. Kedua, yaitu Sayang mulai menyukai Ino. Dan yang ketiga adalah pesan Sasuke terhadap Sakura, yang mana membuat Sakura merasa senang. Nah, di adegan terakhir, kita diperlihatkan si Naruto dan Hinata, di mana mereka berdua pun sudah bersiap-siap, di mana Naruto tampak gagah dan keren, sementara Hinata kelihatan seperti seorang wanita yang sangat cantik. Ending anime ini diakhiri ketika Naruto dan Hinata berjalan menuju ke tempat acara pernikahan. Meskipun tidak ditunjukkan, namun scene ini pun sanggup membuat para fans terharu. Nah, itulah akhir dari cerita Naruto Shippuden yang telah kami buat. Kami berterima kasih kepada kalian yang sudah mensupport kami sampai sejauh ini. Karena konten alur cerita Naruto dibuat pada Januari 2020 dan berakhir pada bulan Agustus tepatnya hari ini. Pada anime Naruto banyak hal yang bisa diambil karena anime ini menceritakan perjalanan Naruto yang awalnya bukan siapa-siapa, tapi sekarang ia bisa membuktikan bahwa ia bisa menjadi Hokage dan dihormati oleh semua orang. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.